Beberapa hari terakhir ini PDI Perjuangan menjadi partai yang mendapat serangan paling besar terkait dengan pembahasan RUU TNI. Saya bisa memaklumi kenapa masyarakat begitu tampak kecewa dengan PDI Perjuangan yang turut serta hadir dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, salah satu hotel paling mahal di Jakarta dan di Indonesia. Masyarakat tadinya menaruh harapan besar terhadap PDI Perjuangan yang ingin PDI menjadi oposisi di negara ini sebagai perwakilan dari masyarakat yang tidak mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Masyarakat di bawah ingin punya perwakilan, punya partai yang mewakili hati dan pikiran masyarakat di bawah. Tetapi ketika PDI Perjuangan turut di Hotel Fairmont membahas RUU TNI dan bahkan anggota fraksi PDI Perjuangan yang memimpin Komisi 1 terlihat menjadi korban dari semua ini. Seharusnya yang kita tolak adalah RUU-nya. Kalau memang RUU-nya yang bermasalah, maka RUU-nya yang harus ditolak. Bukan malah PDI Perjuangan yang sebagai partai non-pemerintah yang dihajar, dihantam, diuak-uak dalam urusan RUU TNI ini. Harusnya kalau memang mau menghajar partai karena menolak undang-undang ini, menolak RUU ini, harusnya Partai Koalisi Indonesia Maju yang dihajar. Mengapa menjadi PDI Perjuangan sebagai partai non-pemerintah yang tidak berkoalisi dengan pemerintah yang mendapat hantaman keras justru dari masyarakat? Publik mungkin kecewa dengan sikap PDI Perjuangan, tetapi kekecewaan itu tidak lantas harus dibuat menjadi menghajar, membumi hanguskan PDI Perjuangan seolah-olah PDI Perjuangan itu mengkhianati rakyat. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Saya harus tegakkan tidak sama sekali. PDI Perjuangan saya perhatikan di sini hanya melaksanakan fungsinya sebagai legislatif. Tetapi sikap terakhir PDI Perjuangan nanti akan disampaikan pada pandangan akhir fraksi-fraksi terkait RUU TNI tersebut. Apakah akan diterima atau ditolak? Pembahasan tentu partai harus ikut. Tidak mungkin PDI Perjuangan menyatakan tidak ikut membahas itu. PDI Perjuangan hadir di sana melaksanakan fungsi kewajibannya sebagai legislatif, sebagai fraksi, sebagai DPR. Tetapi sikap akhir PDI Perjuangan nanti akan diputuskan pada pandangan akhir fraksi. Kita tidak tahu apakah Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, akan menyatakan menolak Undang-Undang TNI atau tidak. Dan semua itu nanti akan terlihat di pandangan akhir partai. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi masyarakat mungkin karena kecewa melihat PDI Perjuangan, sabar. Sabar. Proses ini harus dilalui melalui sebuah pembahasan. Dan menerima, mendukung atau menolak nanti akan terlihat di pandangan akhir fraksi yang akan dibacakan pada paripurna DPR setelah Panja bekerja. Apa yang dicapai oleh Panja belum tentu nanti akan disepakati, disetujui oleh paripurna. Tetapi kalau melihat peta politik di DPR, karena Koalisi Indonesia Maju sangat gemuk dan hanya berhadapan dengan PDI Perjuangan sendirian, maka undang-undang ini sudah hampir dipastikan akan lolos. Karena tidak mungkin anggota Koalisi Indonesia Maju partai di sana akan berseberangan dengan Prabowo Subianto. Tidak mungkin. Yang punya suara kemungkinan berseberangan hanya PDI Perjuangan. Maka kalaupun nanti PDI Perjuangan menolak undang-undang ini, tidak akan mempengaruhi proses dari pengesahan RUU TNI tersebut. Tetapi yang rakyat akan lihat bahwa apakah PDI Perjuangan turut serta, ikut serta mengabulkan keinginan Prabowo ini untuk merevisi Undang-Undang TNI dan memasukkan TNI di banyak lembaga negara. Yang terakhir di pembahasan ada 16 lembaga negara yang boleh diisi TNI aktif. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana pandangan akhir PDI Perjuangan di rapat paripurna yang akan menentukan apakah PDI Perjuangan menolak atau menerima revisi undang-undang tersebut. Tetapi kalau soal pembahasan tentu itu adalah kewajiban legislasi dari DPR kita. Mari kita tunggu. Saya paham masyarakat kecewa dengan kehadirnya PDI Perjuangan, tetapi kecewalah nanti di akhir ketika sudah final. Karena ini adalah sebuah proses yang harus dilewati, harus dilalui. Kehadiran itu adalah sebuah kewajiban. Karena kalau PDI Perjuangan tidak hadir, nanti justru akan dilaporkan ke MKD. Ya memang politik beginilah. Tapi kita berharap sebetulnya
pembahasan RUU TNI ini bukan karena ingin memiliterisasi bangsa ini. Kita ingin pembahasan ini tujuannya baik untuk bangsa dan negara. Kalau tujuannya Prabowo untuk memiliterisasi bangsa ini, semua serba militer, satu saat akan bertemu dengan masyarakat di jalanan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.